Nah, jalannya untuk menghindarkan kebodohan sehingga merasa panjang umur. Jalannya mengurangi cinta dunia sehingga merasa panjang umur. Jalannya adalah bahwa ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ia meyakini bahwa tidak boleh tidak jenazahnya akan dibawa dan ditanam dalam kubur. Jadi kita disuruh mengantarkan jenazah, bukan hanya sekadar melihat jenazah orang itu diantar, tetapi kita hendaknya meyakini bahwa satu saat kita pun akan diantar demikian dan ditanam dalam kuburnya. Dan mungkin bata yang dipakai menutupi liang lahatnya itu telah dibuat dan telah selesai, sedangkan ia tidak mengetahui, maka penundaannya adalah kebodohan semata-mata. Kita kada tahu, barangkali bata, barangkali papan nang bakal tebala kita sudah ada di penjualan papan sana. Nah, kita kada tahu, barangkali kain kapan yang akan kita pakai itu sudah ada di toko kain di dekat sini. Nah, kita kada tahu, barangkali segala sesuatu yang berhubungan dengan kubur sudah disiapkan untuk kita. Nah, cuma kita kada tahu. Nah, apabila kamu telah mengetahui bahwa sebabnya panjang angan-angan adalah kebodohan dan cinta dunia, maka pengobatannya adalah menolak sebabnya. Kayak apa cara supaya jangan merasa panjang lagi umur? Itu obatnya ada dua. Satu, menolak hubud dunia. Yang kedua menolak kebodohan. Adapun bodoh maka ditolak dengan pikiran yang jernih dan hati yang hadir, dan dengan mendengarkan al-hikmatul balighah, nasihat-nasihat agama dari hati yang suci. Itu untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan kita ganti dengan pikiran jernih dan banyak mendengar hikmah al-balighah. Banyak mendengar Quran, hadis, nasihat para aulia, ulama dari hati yang suci. Nah, dengan demikian kebodohan itu akan hilang daripada kita. Adapun cinta dunia, maka pengobatan pada mengeluarkannya dari hati itu sulit. Cinta dunia adalah penyakit yang sulit yang telah memayahkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian pengobatannya. Dan tidak ada pengobatan baginya selain iman dengan hari kiamat dan dengan apa yang terjadi padanya dari besarnya siksaan dan besarnya pahala. Itu aja yang bisa mengurangi cinta dunia, menambah kekuatan iman bahwa cinta dunia itu akan mendatangkan bencana, siksa yang berat, dan bila bisa membuang cinta dunia ini akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, keimanan terhadap itu aja yang ditingkatkan. Manakala hasil baginya keyakinan dengan yang demikian, kalau sudah hasil keyakinan bahwa cinta dunia itu membawa kepada neraka, maka cinta dunia pergi dari hatinya. Cinta dunia pergi dari hatinya. Sebagaimana kita meyakini bahwa racun itu membinasakan diri. Kita yakin bahwa racun itu membinasakan diri. Nah, sedikit pun kita kada suka dengan racun. Walaupun dikemas dengan madu, dikemas dengan wadai yang nyaman-nyaman, dikemas dengan nasi yang nyaman, iwak yang nyaman, kalau dalamnya kita yakin itu ada racunnya, hati kita kadang akan cinta kepada wadai yang nyaman tadi. Nah, bila keyakinan kita seperti itu, kita bisa menghilangkan cinta dunia itu. Tinggal keyakinan. Ini ada wadai, saling nyamanan, tapi kita yakin
wadai itu bila aku makan aku bakal mati. Sedikit pun kita kadang menggatuk wadai itu. Karena kita yakin bila makan wadai itu kita binasa. Walaupun wadainya dihias macam-macam hias, walaupun rasanya nikmat kada terkira, tapi sedikit pun kita kada ingin makan wadai itu karena tahu bila makan ini binasa. Nah demikian pula dunia. Dunia ini adalah membawa kepada neraka. Orang yang mencintai dunia itu akan masuk neraka. Karena dunia ini melalaikan dia daripada Allah. Karena dunia ini mengganggu ibadahnya. Dunia membuat ia melanggar yang haram. Nah, bila kita yakin bahwa mencintai dunia ini membuat kita mati ke neraka, ya, maka kita akan mundur daripada mencintai dunia itu. Jadi obatnya itu hanya satu, keyakinan. Obatnya hanya satu, keyakinan. Para ulama mencontohkan dunia, Imam Ghazali mencontohkan dunia dengan seorang perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik, yang bungas, yang tidak ada tandingannya. Banyak orang yang mengawini perempuan itu, silih berganti mengawini. Nah, setiap orang kawin dengan dunia pasti mati. Kawin dengan dunia mati. Kawin dengan perempuan itu mati. Karena ini ada tahu. Nah kalau kita tahu bahwa si perempuan yang cantik luar biasa itu bila kita kawini kita mati, nah kita kada akan ingin kepada perempuan. Kayak apa aja bungasnya kita kada wani. Ini perempuan kada ada saingannya, kada ada tanding, paling bungas seduniaan. Cuma bila mengawini mati, kada waninya orang. Kada nang waninya. Nah, jadi itulah perbandingan dunia. Kalau kita meyakini bahwa bila aku mencintai dunia ini aku ke neraka, maka kita akan mencintai dunia kecuali sekedar bekal kita untuk akhirat. Kita mencintai dunia hanya sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hasil baginya keyakinan dengan yang demikian, maka cinta dunia pergi dari hatinya. Karena sesungguhnya mencintai yang mulia itu adalah yang menghapus dari hati akan mencintai yang hina. Maka apabila ia melihat kehinaan dunia dan berharganya akhirat, maka ia enggan berpaling kepada dunia semuanya. Sekalipun ia diberi kerajaan dunia dari timur sampai barat, dan bagaimana sedangkan di sisinya tidak ada dari dunia melainkan kadar yang sedikit, yang keruh, yang sulit, maka bagaimana ia berbahagia dengan dunia atau menancap dalam hati cinta dunia beserta iman dengan akhirat. Jadi salah satu jalannya juga untuk menghilangkan cinta dunia ini adalah mengetahui kehinaan dunia dan mengetahui kemuliaan akhirat. Nah, bila kita sudah mengetahui, meyakini bahwa kehinaan dunia seperti ini, nah, dunia ini tidak seimbang antara kesusahan dan kebahagiaannya. Dunia ini tidak seimbang. Seapa dunia memberi kita kebahagiaan, kesusahan yang dia tarik daripada kita berapa kali lipat dari itu. Ini kejahatan dunia. Apabila dunia memberikan kepada kita kebahagiaan, maka dia akan mengambil 2 kali lipat penderitaan sesudah itu. Nah, ini dunia. Setiap kebahagiaan dunia itu pasti ada efek yang negatif terhadap seseorang. Napa aja yang nyaman daripada dunia ini, pasti ada harga yang kita bayar, pasti ada nilai yang kita keluarkan. Kada ada kenikmatan dunia yang gratis tuh, kada ada. Orang hendak makan wadai yang nyaman, makanan yang nyaman. Di warung ada restoran yang di situ serba nyaman. Harga sepiringnya nasi lawan makan minumnya 100.000. Nyaman sudah. Nah, ini seorang buruh nang hendak makan yang nyaman itunya mungkin 2-3 hari mengumpulkan duit hanya dapat makan yang nyaman itu. Nyamannya berapa saat ini nikmati? Paling seperempat jam habis sepiring itu. Tapi beberapa hari kesusahannya dibayar dengan kenikmatan dunia itu. Nah, itulah contoh bahwa dunia bila memberikan kenikmatan kepada kita, ada yang kita bayar sesuatu yang mahal.
Nah itu kehinaan dunia. Bila kita sudah tahu kehinaan dunia, kemuliaan akhirat, nah maka mudah kita menyingkirkan dari hati kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memperlihatkan dunia kepada kita sebagaimana Dia memperlihatkannya kepada orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Nah, jadi dunia ini kita ambil hanya sekedar untuk bekal kita. Dunia kita ambil hanya untuk ibadah kita. Dunia kita ambil hanya untuk akhirat kita. Nah itulah dunia yang berkah. Itulah dunia yang menyelamatkan kita. Nah bila kita ambil dunia untuk berpuya-puya, apalagi untuk hal-hal yang haram, nah ini dunia akan menyiksa kepada kita. Dan tidak ada pengobatan pada menentukan kematian dalam hati seperti memandang kepada orang yang telah mati dari teman-teman sebaya dan yang serupa, dan bagaimana kematian datang kepada mereka pada waktu yang tidak mereka sangka. Dan tidak ada pengobatan pada menentukan kematian dalam hati seperti memandang kepada orang yang telah mati dari teman-teman sebaya dan yang serupa, dan bagaimana kematian datang kepada mereka pada waktu yang tidak mereka sangka. Kawan kita, sekelas kita mati. Nah, hanya berpikir hal-hal seperti itu, yang bisa menumpas Ingatakan nang mati ini kawan-kawan kita, ading-ading di bawah kita, nah itu akan memberi ubat kepada kita. Adapun orang yang bersiap-siap, maka sungguh ia memperoleh keberuntungan yang besar. Dan adapun orang yang tertipu dengan panjang angan-angan, maka sungguh ia merugi dengan rugi yang nyata. Orang sudah siap, harta-harta orang pada dirinya kadada, kezaliman kepada orang sudah dibereskannya, harta titipan orang sudah diserahkannya, sembahyang puasa qadaan sudah diselesaikannya. Nah maka orang ini sudah siap dijemput oleh kematian. Ini orang menemui keberuntungan yang besar. Karena kasihan ini orang mati banyak berhutang lagi, hutang banyak, hutang lawan makhluk banyak, kezaliman, sembahyang banyak tak tinggal lagi, puasa banyak qadaan. Nah mati, nah ini akan menemui kerugian yang nyata. Maka hendaklah manusia memandang setiap saat kepada semua anggota badannya, dan hendaklah ia berpikir bahwa bagaimana anggota-anggota badan itu dimakan oleh ulat-ulat, tidak boleh tidak, dan bagaimana tulang-tulangnya hancur, dan hendaklah ia berpikir bahwa ulat itu memulai dengan biji matanya yang kanan atau yang kiri. Maka tidaklah sesuatu atas badannya melainkan itu adalah makanan ulat, dan tidaklah baginya dari dirinya selain ilmu dan amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Harta kada sampai ke dalam kubur ditinggal, jasad kada sampai lawas habis dimakannya ulat. Nanti tinggal apalagi amal baik kita atau amal jahat kita, itu nanti tinggal lagi. Dan begitulah ia berpikir pada apa yang akan kami sebutkan dari azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan dari dihalau kebangkitan huru hara kiamat dan ketukan panggilan pada hari pemeriksaan yang terbesar. Maka pikiran-pikiran seperti ini adalah yang memperbaharui ingatan kepada kematian atas hatinya dan mendorongnya kepada persiapan baginya. Kubur, wa anna azabal qabri haq, bahwa azab kubur itu benar adanya. Wa anna su'ala munkar wa nakir haq, bahwa pertanyaan munkar nakir itu hak, pasti benar adanya. Bila kita kada siap menghadapi itu, kita ulangan aja, kada siap kada dapat.
ulangan aja kada siap kada dapat, apalagi urusan menghadapi munkar nakir. Ini ujian terakhir manusia di situ. Terakhir manusia diuji di alam kubur. Itu masih ada kesempatan terakhir bagi iblis menggoda kita. Setelah itu habis ujian, iblis pun kada berfungsi lagi kepada kita. Nah, jadi persiapan menghadapi ujian itu perlu disiapkan sebelum kita masuk ke alam kubur itu.